Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bertemu kembali bersama Kak Rumi. Kali ini Kak Rumi akan mengajak adik-adik untuk menyimak sebuah kisah dari cerita Nabi yang akan Kak Rumi bacakan. Kak Rumi mengutip kisah itu dari kisah 24 Nabi dan Rasul Teladan Utama dengan judul Tantangan Umat Pembangkang. Cerita yang dikutip Kak Rumi adalah cerita tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Sudah siap menyimak ceritanya? Dimulai dari kisah dakwah Nabi Nuh, penuh dengan ejekan dan cacian. Namun Nabi Nuh tetap bersabar. Jadi adik-adik, kala itu Nabi Nuh berdakwah sudah begitu lama. Nabi Nuh berdakwah kepada kaum Bani Rasib untuk mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kaum itu tetap saja kafir dan menyembah kepercayaan nenek moyang mereka dengan memuja berhala-berhala. Nabi Nuh tetap bersemangat berdakwah. Bahkan seringkali Nabi Nuh mendapatkan ejekan dari mereka. Hai Nuh, kami akan mau mengikuti ajaranmu kalau saja kau menghilangkan orang-orang hina itu, kata salah satu dari mereka. Mendengar hal itu, Nabi Nuh pun berkata bahwa ajaran yang dianutnya, ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memandang siapapun dan tanpa pengecualian. Jadi tidak ada yang namanya pilih kasih. Lalu mereka bahkan lebih menantang Nabi Nuh hingga mereka menguji Nabi Nuh. Nuh, kalau kau memang benar-benar Nabi dan Rasul, tunjukkan kepada kami, turunkan azabmu kepada kami, kata salah satu dari mereka. Lalu dengan bijak, Nabi Nuh menjawab bahwasanya yang bisa menurunkan azab itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik, Nabi Nuh masih sangat berharap kaum-kaum itu bisa terbuka hatinya. Tetapi setan telah menguasai mereka. Jadi sudah tertutup pintu hati mereka. Lalu Nabi Nuh lantas berdoa memohon petunjuk Allah. Adik-adik, tahukah adik-adik bahwa saat itu doa adalah senjata bagi orang mukmin yang merupakan tiang dari agama dan nur bagi langit dan bumi. Nabi Nuh berdoa meminta Allah menurunkan azabnya untuk memusnahkan orang-orang kafir itu. Adik-adik, Allah menjawab doa dari Nabi Nuh. Lalu Allah menurunkan firman-Nya dan meminta Nabi Nuh dan pengikutnya untuk membuat sebuah perahu kayu yang sangat besar yang disebut sebagai bahtera Nabi Nuh. Allah juga memerintahkan
Nabi Nuh mengajak orang-orang penganutnya masuk ke dalam bahtera dan membawa sepasang hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Hari di mana Nabi Nuh beserta pengikutnya membuat bahtera dimulai. Nabi Nuh membuat bahtera dari kayu hari demi hari. Tapi adik-adik, apakah adik-adik tahu? Kaum kafir itu bahkan lebih mengejek Nabi Nuh dan menganggap Nabi Nuh gila. Hei Nuh, apa kau sekarang beralih menjadi tukang kayu? Bagaimana kau bisa mengajak penganutmu untuk membuat perahu yang kau sendiri tidak akan tahu kapan bisa dipakainya? Kata salah seorang dari mereka. Lalu ada juga yang berkata, "Nuh, apakah sudah gila? Perahu itu akan kau tarik dengan apa? Apa kau tarik dengan sapi? Atau kau akan menunggu hingga angin menghempasnya ke lautan? Yang masuk akal saja, Nuh. Membuat perahu itu ada di dekat laut, bukan di atas bukit." Ejek dari seorang di antara mereka. Tapi Nabi Nuh dan kaumnya tetap bekerja keras untuk menyelesaikan bahtera. Hingga suatu hari, tanda keesaan Allah menurunkan kuasanya. Dari bawah tanah mulai muncul letupan-letupan seperti kuali di dalam dapur. Sumber-sumber air pun memancarkan keluar. Bahkan langit pun seperti terbuka. Terbuka pintu yang sangat lebar. Adik-adik, hujan yang turun kala itu bahkan tidak pernah orang tahu selebat itu. Tidak sama seperti hujan-hujan sebelumnya atau sesudahnya. Allah menurunkan kuasanya dan diguyurlah seluruh penduduk di sana dengan air bah. Hingga seluruh permukaan daratan tertutup dengan air. Bahtera Nabi Nuh mulai berlayar, terombang-ambing oleh gelombang yang sangat besar. Di situ Nabi Nuh melihat seseorang yang dia kenal. Kira-kira siapa ya adik-adik? Ternyata seseorang yang terombang-ambing di bawah sana adalah Kan'an anaknya. Nabi Nuh mengajak putranya untuk naik ke dalam bahtera dan menjadi pengikutnya. Tapi Kan'an tetap bersikeras menolak ajakan dari Nuh. Sungguh maha besar Allah yang membolak-balikan hati. Dan yang diberi hidayahlah, dialah orang-orang yang beriman. Akhirnya tenggelamlah putra Nabi Nuh. Sampai bahtera Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi. Di sana pengikut Nabi Nuh bersyukur telah selamat dari bencana yang sangat besar dan mereka memulai kehidupan yang baru. Nah adik-adik, begitulah kisah yang dibacakan Kak Rumi tentang kisah seorang nabi dengan bahteranya yang besar, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.